Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Natasha Ayu Tristiani, NIM 2017-31117 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit atau Hama pada Tanaman Cabai dengan metode Certainly Vector. Latar belakang. Cabai merupakan tanaman hortikultura cukup penting di Indonesia. Tanaman ini tergolong buah dan sayuran yang mempunyai potensial untuk dikembangkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Cabai memiliki sejarah serangan hama dan penyakit yang cukup banyak. Sebut saja salah satunya adalah hama trips, lalat buah, kutu daun, tungau, dan berbagai macam yang lainnya. Penyakit yang ada di tanaman cabai, contohnya ada layu bakteri, layu fusarium, antraknosa, dan penyakit virus kuning yang banyak ditemui di beberapa sentra produksi. Serangan hama dan penyakit ini berpotensi menurunkan produksi, bahkan pada beberapa kasus serangan hama atau penyakit ini mampu menyebabkan gagal panen. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi dan arus informasi berkembang dengan pesat. Fenomena teknologi informasi ini juga harus dicermati dengan baik, terutama untuk mempermudah segala aktivitas yang digunakan dan dilakukan oleh manusia, khususnya dalam mengidentifikasi penyakit pada tanaman, terutama khususnya pada tanaman cabai ini. Oleh karena itu, diperlukannya adanya sebuah aplikasi sistem pakar khusus untuk para petani, sehingga para petani cabai ini dapat mengetahui hama dan penyakit pada cabai, dan petani ini cukup melakukan diagnosa melalui aplikasi yang sudah disediakan ini. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana memberikan informasi tentang gejala dari sebuah penyakit tanaman cabai pada umumnya kepada petani. Kedua, bagaimana memberikan solusi kepada petani cabai dalam mengidentifikasi hama tanaman pada cabai yang sering terjadi. Ketiga, bagaimana cara merancang aplikasi sistem pakar ini dalam mengidentifikasi hama atau tanaman cabai merah berbasis website ini. Tujuannya, 1. Memberikan perkembangan informasi teknologi di kalangan masyarakat terutama petani. Kedua, memberikan solusi kepada masyarakat terutama petani cabai merah dalam mengidentifikasi hama tanaman cabai pada umumnya. Yang ketiga, merancang aplikasi sistem pakar untuk mengidentifikasi hama tanaman cabai berbasis website. Landasan teori. Pertama ada sistem pakar. Sistem pakar sendiri itu adalah expert system yang merupakan suatu sistem yang berusaha untuk mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer sehingga komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Kedua, di sini adalah certainly vector atau yang biasa disebut faktor kepastian. Faktor kepastian diperkenalkan oleh Short Life Buchanan dalam pembuatan MYCIN atau Centrally Factor merupakan nilai parameter klinis yang memberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Faktor kepastian ini digunakan untuk membantu menangani situasi atau keadaan yang tidak pasti. Faktor kepastian menunjukkan seberapa besar keyakinan bahwa fakta itu benar, berdasarkan pengalaman atau fakta yang ada. Faktor kepastian ini digunakan dengan premis if dan konklusinya then. Lalu, ada hama dan penyakit pada tanaman cabai. Yang pertama itu ada layu bakteri, yang kedua ada bercak bakteri, yang ketiga ada layu fusarium. Nah, untuk yang pertama layu bakteri ini tuh
Penyebabnya dikarenakan adanya bakteri Pseudomonas solanacearum atau bakteri parasit tersebut menyerang atau menginfeksi area perakaran, pangkal batang, tunas, dan batang pada tanaman cabai. Yang kedua ada bercak bakteri. Bercak atau layu bakteri ini itu berasal dari Patogen Xanthomas semperis, Vesicotorea, bagian tanaman yang terserang daun dan ranting. Yang ketiga ini adalah layu fusarium. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh cendawan Fusarium oxyporium. Nah, penyakit ini dikarenakan yang terinfeksi akan susah disembuhkan. Dan penyakit Fusarium ini bisa menghabisi seluruh tanaman dan bisa menyebabkan gagal panen. Tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian berada di Koperasi Hortikultura Sri Lestari yang berlokasi di Jalan Mawar nomor 49, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Sedangkan waktu penelitian sendiri itu akan dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 30 Mei 2021. Desain penelitian. Yang pertama ada tahap pendahuluan. Tahap ini adalah mengidentifikasi sebuah masalah, lalu dilakukan peninjauan terhadap masalah yang akan diteliti, lalu dilakukan analisa, apa saja yang terdampak pada hama dan penyakit ini, lalu identifikasi objek penelitian, peneliti mengadakan survei menentukan objek peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian peneliti mencari data dan informasi, kemudian melengkapinya dengan melakukannya studi pelacakan melalui penelusuran buku dan jurnal. Yang kedua ada tahap pengolahan data. Di tahap pengolahan data ini menggunakan beberapa tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data, analisis sistem, dan tahap penyimpulan. Pada proses pengumpulan data, ini menggunakan 3 metode, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya, proses identifikasi, yaitu pemilahan data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Setelah dilakukan analisa data, lalu masuk ke analisa menggunakan metode certainty factor untuk menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Yang ketiga ini ada tahap akhir. Tahap akhir adalah pembuatan kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian dan dibuat selaras dengan tujuan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Metode pengumpulan data. Di dalam metode pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama observasi. Tahapan observasi ini dilakukan dengan pengambilan data dan pengamatan lapangan. Data penelitian pendukung penelitian merupakan hasil pengumpulan data dari jenis-jenis hama tanaman yang diperoleh dari petani. Yang kedua ada wawancara. Melakukan wawancara kepada para petani terkait dengan cara komunikasi secara langsung untuk menanyakan seputar permasalahan yang terdapat pada tanaman. Yang terakhir ada studi pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang diperlukan melalui buku dan beberapa jurnal yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas, sehubungan dengan metode yang telah diterapkan, yaitu certainty factor. Yang terakhir ada metode analisis data. Di sini ada beberapa metode analisis data. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua reduksi data. Yang ketiga ada teknik penyajian data. Yang keempat ada populasi. Yang kelima ada sampel. Dan yang terakhir, yang keenam ada uji validitas. Di dalam pengumpulan data, di sini diperoleh dari observasi, lalu wawancara, dan studi pustaka. Di dalam reduksi data,
Di sini dilakukannya pengolahan data yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Lalu nanti hasilnya dapat memberikan gambaran yang akan dilakukannya penelitian. Yang ketiga yaitu penyajian data ini menghasilkan reduksi data, menghasilkan laporan analisa data yang berbentuk chart dan kriteria yang akan dipergunakan sebagai data pendukung penelitian. Yang keempat, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk kemudian dipelajari dan disimpulkan. Sampel di sini sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, populasi diambil dari data yang sebelumnya. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Yang terakhir yaitu uji validitas ini, yaitu ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang akan diukur. Dalam pengujian instrumen, pengumpulan data validitas dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Bila ada salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.